Permasalahan sampah di Kota Medan menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM karena ini merupakan tekad dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan persoalan sampah di Indonesia terselesaikan dengan baik. Selain masalah sampah, politisi Partai Gerindra itu juga berharap persoalan lainnya di Kota Medan seperti infrastruktur, drainase, penerangan lampu jalan, dan taman segera ditindaklanjuti pemerintah Kota Medan agar masyarakat merasakan dan menikmati pajak yang mereka bayar ke pemerintah. Masalah penanganan sampah di Kota Medan yang harus terselesaikan dengan baik tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM saat menjemput aspirasi warga di 2 kecamatan Kota Medan, yaitu Medan Tembung dan Medan Timur Sabtu kemarin. Pada pertemuan pertama Sabtu siang dengan ratusan masyarakat yang berlangsung di Jalan Sukaria, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, dengan turut dihadiri PLT Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Medan Adisti, kemudian Kabid DLH Junaidi, dan Kasih Sarpras Kecamatan Medan Tembung Riki Irawan Nasution. Terungkap bahwa produksi sampah di Kota Medan per hari mencapai 1,8 ton. Hal itu dikatakan oleh PLT Sekretaris Dinas DLH Kota Medan Adisti, yang mengatakan 1,8 ton produksi sampah di Kota Medan per hari itu kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga, sehingga diharapkan masyarakat dapat memilih dan memilah sampah, mana sampah organik dan sampah non-organik untuk didaur ulang dengan membawa ke bank sampah agar bernilai ekonomis bagi setiap rumah tangga. Di samping itu, dengan pemanfaatan bank sampah di tengah-tengah masyarakat juga dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Terjun Kecamatan Medan Marelan yang kondisinya kini sudah menggunung. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan daerah dengan masyarakat. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan persampahan. Meski masyarakat dituntut untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, tapi fasilitas atau sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah tersebut jangan diabaikan oleh pemerintah, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, mengapa masyarakat buang sampah sembarangan karena di sekitarnya tidak ada tong sampah, kemudian bank sampah. Oleh karena itu, ia meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk menyediakan sarana dan prasarana persampahan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengatakan, persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di masyarakat. Untuk itu, ia juga berharap agar di setiap lingkungan atau gang disediakan 1 tong sampah, kemudian juga becak sampah yang bisa mengangkut sampah rumah tangga ke dalam gang. Karena dampak sampah ini cukup signifikan, tidak hanya mengenai estetika, tetapi juga dapat menimbulkan banjir. Bagaimana kita bisa mengelola sampah organik dan organik, tapi tidak bisa kita kelola kalau memang tidak ada sarana dan prasarananya. Seperti itu kan, Bu? Jadi kita udah minta juga kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan paling tidak minimalnya itu 1 lingkungan atau 1 gang itu menyiapkan tong sampah yang ada di gang-gangnya. Kita sudah anggarkan itu, Pak. Sampah ini kenapa masyarakat buang sampah sembarangan? Pertama, karena tidak adanya tong sampah. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga yang hadir mengajukan pertanyaan, tidak hanya mengenai soal sampah tetapi juga hal lainnya. Di antaranya Syafrizal Nasution, warga Jalan Taut, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, yang menanyakan masalah sanksi sebesar 10 juta rupiah bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Seperti diatur dalam Perda Kota Medan tentang persampahan, mengapa selama ini tidak ada terlihat ditindaklanjuti? Saya mau tanya, Bu, bagaimana turut sertanya pemerintah kepada masyarakat untuk terlaksananya memilah sampah yang benar, yaitu organik dan anorganik, supaya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Pertanyaan lainnya disampaikan Tobing, warga Jalan Taut, selaku pengusaha mendaur ulang plastik. Ia mengeluhkan untuk mendapatkan bahan baku. Pergi ke bank sampah, bahan sudah ada yang punya. Pergi ke tempat penjualan barang bekas atau botot juga bahannya sudah ada yang punya.
contoh seperti bahan aqua gelas dan plastik lainnya. Upaya untuk mendapatkan sampah plastik tadi, contohnya aqua gelas, jenis-jenis plastik lainnya lah. Kalau untuk penjualan cukup gampang, tanpa batas. Tapi untuk mendapatkan bahan baku kita selalu kalah. Pergi ke bank sampah, udah ada yang punya. Pergi ke butut-butut sudah ada yang punya, itulah keluhan. Sementara Ina, warga sekitar menanyakan bukti karcis dari pengutipan sampah tidak ada. Satunya lagi, sebelah kami itu kan banyak anak kos itu kan itu. Karena kos itu kan pindah-pindah. Lalu kalau sampahnya itu tertinggal itu tukang sampah nggak mau angkat itu Bu. Jadi berserakan gitu bannya. Nggak mau angkat siapa? Yang Tukang sampah nggak mau angkat. Masih mengenai soal sampah juga dikeluhkan oleh Tia, warga Jalan Belat. Akibat tidak ada tong tempat pembuangan sampah, warga di sekitarnya banyak membuang sampah ke dalam parit busuk di Jalan Belat. Ia meminta bagaimana solusinya. Jadi Bu, di Jalan Belat itu yang saya lihat masih banyak warga di situ dan dari yang mana-mana pun membuang sampah ke parit busuk. Selain masalah sampah, warga Jalan Sukaria, Kelurahan Sidorojo bernama P. Tampu Bolon mengeluhkan soal air saluran parit air di tempat mereka tidak jalan. Sehingga ketika hujan air melimpah ke badan jalan, ia berharap ada perbaikan drainase atau saluran parit. Jadi Pak, untuk kami daerah ini, untuk saat ini di dalam parit ini nggak jalan airnya. Mohon diperhatikan Pak, karena kalau nggak jalan airnya, itu nyamuk angkat badan. Iya, betul. Gitu ya. Menanggapi pertanyaan warga terkait Perda tentang persampahan serta sanksinya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, Perda ini dibuat sebagai rambu agar masyarakat mengetahui tata tertib dan cara pengelolaan sampah, serta sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun hal ini juga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melaporkan warga dengan cara memfoto ataupun merekam sehingga sanksi bisa diberikan. Memang dalam perda itu ada sanksi yang kita tetapkan bagi para orang yang membuang sampah pada tidak tempatnya. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan, ini kita ingin juga peran serta dari masyarakat. Jadi kalau Ibu memang melihatnya seperti itu, silakan Ibu foto, silakan Ibu. Sementara mengenai bahan baku plastik yang sulit didapat di ban sampah maupun di tempat penampungan barang bekas, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap Dinas DLH dapat menindaklanjutinya agar pelaku usaha daur ulang ini tetap bertahan dalam memajukan ekonomi masyarakat. Terkait karcis serta tukang sampah yang tidak mau mengangkut sampah seperti ranting dan kayu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta pihak kecamatan dan Dinas DLH Kota Medan yang hadir segera mencari tahu dan mengevaluasi mengapa ini bisa terjadi. Jangan sampai retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat tidak sampai ke Pemko Medan. Ketiadaan karcis tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan kebocoran PAD Pemko Medan. Sementara soal warga yang membuang sampah di parit busuk, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya sarana dan prasarana sampah di daerah itu. Di samping itu, ia menekankan kepada DLH Kota Medan, masalah penanganan sampah ini benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Karena berdasarkan anggaran 2026 Kota Medan, DPRD Medan telah mengalokasikan armada pengangkutan sampah untuk setiap kecamatan diberikan 2 mobil pengangkut sampah, serta becak pengangkut sampah untuk di setiap lingkungan dan tong sampah di setiap gang. Soal harapan warga agar saluran parit dapat berjalan lancar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap kepada pihak Dinas SDA BMBK yang hadir bisa menindaklanjuti dengan cara menormalisasi parit atau membuat saluran parit baru di sekitar tempat itu. Ia yakin hal ini akan ditindaklanjuti dinas terkait. Hasil dari saya sosialisasi itu insya Allah dan pasti akan dikerjakan oleh pihak terkait. Karena hal ini apa? Kalau mereka tak kerjakan, ini menjadi catatan bagi kita supaya kedepannya nggak usah kita kasih anggaran lagi. Sosialisasi tanya jawab supaya apa? Ibu menerima. Mungkin ini aja Bu dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali menekankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyiapkan sarana dan prasarana sampah di setiap lingkungan.
karena ini merupakan tekad dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan persoalan sampah di Indonesia agar terselesaikan dengan baik. Jadi hari ini setelah kita melaksanakan sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2024, di sini kita banyak nemuin tidak tepatnya sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana pengelolaan sampah, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di lingkungan. Jadi dalam hal ini kita meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana di setiap lingkungan, khususnya di tempat yang kita baru melaksanakan sosialisasi Perda di Jalan Taut, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung. Usai menggelar pertemuan dengan ratusan masyarakat di Jalan Sukaria, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sore harinya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali melakukan pertemuan dengan ratusan masyarakat di Kecamatan Medan Timur, tepatnya di Jalan Bandar Baru, Kelurahan Sidodadi. Dalam pertemuan yang turut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan serta pihak kecamatan setempat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali menghimbau supaya masyarakat tidak sembarangan membuang sampah. Karena dampaknya cukup berbahaya bagi lingkungan, selain juga sangat mengganggu estetika atau pemandangan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, sampah memiliki potensi ekonomis jika dikelola secara baik dengan cara memilah antara sampah organik dan anorganik. Apalagi di Kota Medan telah tersedia bank sampah yang jumlahnya 22 unit. Keberadaan bank sampah ini tentunya sangat baik untuk proses daur ulang sampah rumah tangga masyarakat. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, permasalahan sampah di Kota Medan menjadi perhatian serius pemerintah Kota Medan. Karena ini merupakan tekad dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan persoalan sampah di seluruh Indonesia terselesaikan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun mendatang. Karena itu, masalah pengelolaan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pemerintah daerah khususnya DLH Kota Medan juga harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di masyarakat, baik itu berupa penyediaan tong sampah, armada pengangkut sampah, serta bank sampah yang dapat menampung sampah masyarakat untuk dijadikan nilai ekonomis. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, bencana banjir beberapa bulan lalu yang terjadi di Kota Medan bukan karena Tuhan marah sama umatnya, melainkan karena kondisi alam sudah tidak bersahabat, karena banyak orang buang sampah tidak pada tempatnya, terutama ke dalam parit dan di sungai. Ia berharap hal ini tidak lagi terulang, agar tidak terjadi bencana banjir yang disebabkan menumpuknya sampah. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya pengutipan retribusi sampah itu sesuai aturan. Kami dari DPRD Kota Medan, salah satu unsur pimpinan juga saya, apalagi sudah diinstruksikan Presiden, selalu membantu masyarakat. Kita sudah berkoordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup, meminta yang pertama untuk pengutipan retribusi sampah itu supaya sesuai dengan aturan. Dengan Ibu membayar sampah, adanya peningkatan PAD di Kota Medan. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi dan keluhan, diantaranya Tigor, warga Jalan Utomo yang mengaku prihatin dengan kondisi Taman Juang 45 atau Tugu 45 yang merupakan monumen bersejarah terletak di Jalan Dorowati, Kecamatan Medan Timur, di mana taman tersebut kini banyak digunakan banyak gelandangan untuk tempat tidur, bahkan mandi, dan lampu di taman juga kondisinya mati. Masalah taman Juang 45, Tugu 45, banyak gelandangan yang tidur, mandi, jemur pakaian, bahkan Pak, malam lampu mati, dan ada juga pembakaran sampah di sini Pak. Pertanyaan lainnya disampaikan Mega, warga Jalan Kapten Jamin Lubis, Medan Tembung tentang masalah sampah yang berdampak banjir di lingkungan mereka. Ia berharap solusi penanganan banjir di tempat mereka yang dekat kantor Camat Medan Tembung segera teratasi. Karena saluran parit di tempat mereka juga tidak berfungsi dan mengalir normal, akibat satu sisi tertimbun dengan sedimen tanah dan sampah. Itu tanahnya udah sama dengan rumah. Jadi setiap hujan 5 menit masuklah ke sebelah sini air ketemu banjir. Yang di samping tol ya? Iya, sebelum tol Pak, kantor Camat Medan Tembung.
Sementara Dewi, warga Jalan Kabanjahe, Kelurahan Sidodadi, mengeluhkan soal pengorekan seikera yang berdampak dengan matinya air PDAM mereka. Ia berharap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, dapat membantu mereka. Apa? Di Jalan Sekra. Jalan Kabanjahe ini air susah kali, Pak. Dicari nggak hidup. Sampai kali saya bangun jam 2 pagi, Pak. Kampung ya? Nggak tidur ya. Tolong Pak Jul. Saya sampai kali nyari ke PAM. Nggak ada yang oke ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Menindaklanjuti keluhan warga soal Taman Juang 45, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, di kesempatan itu langsung meminta DLH Kota Medan dan Dinas Perkim yang hadir untuk kembali menata Taman Juang 45 dan segera memagar taman tersebut. Dan mengenai lampu penerangan di taman, ia akan koordinasi ke Dinas Perhubungan agar segera lampu Taman Juang 45 yang kondisinya padam segera dihidupkan. Kemudian mengenai banjir di Jalan Kapten Jamil Lubis, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, mengaku hal ini sudah ia perjuangkan karena banjir di kawasan itu disebabkan aliran air dari gerbang tol Bandar Slamet tidak berjalan normal. Solusi untuk itu ia telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar dilakukan normalisasi drainase di kawasan rawan banjir Medan Tembung serta pembuatan kolam retensi. Mengenai pembuatan kolam retensi, kini tinggal masalah pembebasan lahan. Jika ini sudah selesai, mudah-mudahan banjir di kawasan Jalan Kapten Jamil Lubis hingga gerbang tol Jalan Ledda Sujono mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik. di Jalan Ledda Sujono itu, dari gerbang tol Ledda Sujono, sebelum gerbang tol itu kita mau menormalisasi semuanya paretnya. Jadi paret itu kita buang airnya ke kolam retensi. Dari situlah nanti kita pompalah air itu, kita dorong air itu buang ke Sungai Titisewa sana, Bu. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, berjanji akan menghubungi pihak PDAM Tirtanadi agar air warga yang bermasalah akibat pengorekan seikera segera diatasi. Supaya masalah banjir yang di Ledda Sujono itu ini dalam proses, insya Allah doakan aja. Kita berharap juga kepada pihak terkait, dalam hal ini Perkim, bisa sesegera mungkin membebaskan lahan tersebut untuk sebagai kolam retensi yang digunakan untuk bak penampungan air, supaya bisa air tersebut kita buang ke Sungai Titisewa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.